Anda kembali bersama Benang Merah. Tadi saya mengatakan bahwa kabarnya hanya dengan bermodal rokok kretek asli Indonesia, maka di wilayah General Santos Filipina itu kita sudah bisa membeli senjata, paling tidak bisa menyelundupkan senjata. Benar begitu ceritanya, Mas Ramli? Ya, tidak semuanya seperti itu tapi memang sebagian besar dia terbawa oleh suasana itu. Jadi sigaret Indonesia itu memang khas sekali aromanya dan rasanya. Ketika membawa itu akan mempermudah dalam proses transaksi. Oke. Dan itu kerap kali dilakukan. Kalau pas lagi bawa ya kita bisa kerap, enggak mungkin besok pas kita datang lagi kita kirim lah. Biasanya daerah-daerah mana saja sih tempat membeli senjata di? Kalau gun store resmi itu ada di Metro Manila. Metro Manila itu ada gun store resmi, kayak mungkin kita kalau di toko senapan angin di sini ya begitu banyak. Kalau di sana gun store resmi, Pak. Jadi yang bisa membeli itu kalau resmi itu orang-orang yang memiliki ID atau lisensi sana. Jadi kita bisa memanfaatkan kontak-kontak kita di sana. Kamu beli laras pendek ini ongkos kamu kerja, ini buat belinya. Kumpulkan nanti saya kirim. Urusan saya mau kemana itu urusan kita. Yang penting kita bisa memanfaatkan kontak-kontak di sana. Yang penting dia ada ongkos kerja. Berapa sih harga, tadi Anda katakan ada dikasih, berapa sih kira-kira harga senapan pistol, laras panjang, itu ya, zaman Anda dulu? Kalau handgun ya, handgun itu baru itu kisaran 6-7 juta kita bisa dapat. Rupiah. 6-7 juta? Sampai itu, paling maksimum harga itu 10 jutaan rupiah kita bisa dapat di gun store. Itu jenis? Handgun, pistol. Pistol berbagai merek. Ada Glock, ada Taurus, ada Beretta, atau mungkin CZ seperti itu. Yang paling murah produk Cina. Kecuali kalau mendapatkan produk-produk Norinco. Norinco itu produk Cina, tapi standar juga dipakai oleh army sana. Karena kan sebenarnya setiap negara ini memiliki pabrikan senjata untuk dijual ke negara lain. Mungkin Indonesia memiliki pindad untuk dijual ke negara lain. Di Filipina itu juga memiliki under license of Port Harcourt itu di Metro Manila. Itu juga memproduksi untuk dijual ke army sana dan jual beberapa negara lain. Nah, itu kalau 6-7 juta Anda bisa dapat handgun. Di sini Anda jual berapa? Di atas 20. Di atas 20. Jadi hampir 300% Anda untung. Ya, ongkos jalannya kan berat, Pak. Iya, Resiko kita di perjalanan untuk memasukkan barang dari General Santos masuk ke Filipina, keluar dari Filipina, kita harus mengakomodir kontak di sini, menerimanya, terus kita harus menyewa seperti yang Mas Wawan sebutkan tadi, kita harus menyewa sebuah nelayan bisa ngirim sampai ke perbatasan Indonesia atau Malaysia dengan berbagai celah kan, kita juga harus memiliki peta malam, peta siang, dan juga harus melihat patroli seperti itu. Jadi kan ketika mulus mungkin 16 jam sampai. Cara melihat patroli itu gimana? Kita punya teleskop. Punya teleskop. Iya, jadi teleskop laut itu kita harus teman-teman yang kontak sebagai transporternya itu, kita harus bekali itu navigasi laut lah, dari teleskop dan kompas. Itu disebar di laut? Enggak, ya setiap navigasi itu setiap kapten itunya harus memiliki. Nyebar kontak-kontak juga di pangkalan-pangkalan militer nggak misalnya? Iyalah, karena kita harus mengetahui ini kapal ini lagi beroperasi, lagi patroli apa enggak. Kalau enggak berarti masuk. Karena kan jalan tikus di perbatasan Indonesia luar biasa. Mau 1000 tentara, 1000 army disiapkan, mereka juga punya jeda waktu capek kan. Jadi tidak standby 24 jam, dia bisa membatasi bisa mengawasi seluruh perbatasan. Nah, celah itulah yang kita manfaatkan supaya barang itu bisa masuk ke Indonesia. Baik. Mas Wawan, loophole itu masih digunakan nggak sampai dengan saat ini? Sampai saat ini dipakai. Kalau aparat siaga dia tiarap ya. Tidur. Ya, begitu aparat lagi muter kemana? Tadi jadi kan itu benar ya? betul. Jadi ketika kapal-kapal KRI itu misalnya lagi patroli ke tengah gitu, mereka tiarap. Ya tiarap. Begitu sudah bersandar, ini balik lagi. kodenya. Dan dia tahu jam-jamnya. Udah jam-jamnya udah lewat. Habis itu kerjasama satu sama lain, kontak lewat agak minggir-minggir, sudah dia lepas lagi, dia masuk lagi. High risk high return kan.